Bab 3896. Kedatangan Iblis. Ini, tengkorak Tao itu tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan pihak lain menanyakan pertanyaan ini, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tao yang malang ini benar-benar tidak tahu. Mata Ye Bufan beralih ke hitam binatang naga dan gagak hitam bersayap besi di sebelahnya Wang. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat tanpa menunggu untuk bertanya. Kami juga tidak tahu. Ye Bufan mengerutkan kening, gerbang bayangan ada di lembah pemakaman abadi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa? Apa tentang itu setelah kamu berada di sini selama bertahun-tahun? Pries ketakutan. Dia melompat, takut pihak lain akan membunuhnya karena marah, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda, Anda tidak tahu apa-apa. Kami biasanya tinggal di daerah kami sendiri dan jarang keluar. Pindao memang pernah mendengar tentang itu, nama sekte bayangan, tapi dia tidak bisa. Saya hanya tahu bahwa ada hal seperti itu, tetapi saya tidak tahu di mana itu disembunyikan. Petik 2. Ye Bufan berkata, kalau begitu beritahu saya, siapa yang mengetahui informasi spesifik tentang bayangan gerbang? Apakah yang disebut Raja Iblismu mengetahuinya? Ini, tengkorak. Guru Tao ragu-ragu sejenak, Tuan Raja Iblis memiliki kekuatan gaib yang hebat, tapi saya tidak tahu apakah dia mengetahuinya. Gerbang bayangan. Tapi dia adalah penguasa seluruh lembah pemakaman abadi, dan dia pasti tahu lebih banyak informasi daripada kita. Binatang naga hitam dan manusia besi di sebelahnya Raja Gagak Hitam bersayap juga sering mengangguk, dan mereka tidak yakin apakah Raja Iblis tahu tentang gerbang bayangan. Tapi dia tahu bahwa selama Raja Iblis datang, nyawanya akan terselamatkan. Jadi yang harus mereka lakukan sekarang adalah menstabilkan pemuda di depan mereka dan menghentikannya agar tidak marah atau membunuhnya. Oke, aku akan memberimu sedikit waktu lagi untuk menunggu Raja Iblis tiba. Ye Bufan melihat sekilas pikiran mereka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia tidak membunuh mereka di awal. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang suka membunuh, dan dia tidak memiliki perseteruan hidup atau mati dengan satu atau dua binatang di depannya. Jadi pertempuran yang menghancurkan bumi berhenti begitu saja, dan semua orang menunggu di sini dengan tenang, menunggu Raja Iblis legendaris. Yang lain sangat sabar, tetapi Meiki tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia dalam sekejap, dan dia berlari ke arah Ye Bufan dengan wajah tersanjung. Bos, jangan salahkan saya sekarang. Bisakah Anda mengizinkan saya memainkan konsol game sebentar? Oke, Ye Bufan melemparkan konsol game itu ke Meiki dan mengajak semua orang duduk dan menunggu. Bagus, terima kasih bos. Meiki mengambil konsol game itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan matanya bahagia. Dia melirik ke arah Xiao Qing, dan awalnya ingin pamer, tetapi orang lain berkonsentrasi bermain Tetris dan bahkan tidak melihat ke atas. Hebatnya, aku punya konsol game, aku bisa segera mencapai level ketiga, dan aku bisa segera melampauimu. Meiki mendengus dingin, duduk bersila di tanah, menyalakan konsol game, dan mulai memasuki pertempuran. Melihatnya seperti ini, pendeta kerangka Tao, binatang naga hitam, dan Raja Gagak Hitam bersayap besi semuanya bingung. Mereka semua terkejut dan tidak tahu apa itu kotak kecil yang disebut konsol game. Anda harus tahu bahwa mereka semua menderita kerugian besar di tangan unicorn lapis baja emas. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa binatang purba yang ganas itu sangat kuat, bahkan jika ia berubah menjadi bentuk manusia. Mengapa Anda begitu menyanjung umat manusia? Mengapa Anda begitu peduli dengan kotak sekecil itu? Mungkinkah ini harta karun yang langka? Terutama Raja Gagak Hitam bersayap besi, dia mengetahui seluk-beluk masalah ini dengan sangat jelas. Sejak pemuda itu mengeluarkan kotak kecil ini, unicorn lapis baja emas telah mengejarnya seperti orang gila, bahkan menghancurkan gunung gagak hitam dengan kepalanya. Harta karun macam apa ini? Mengapa ini begitu penting? Memikirkan hal ini, ia perlahan mendekat, melebarkan matanya, dan diam-diam melihat ke layar konsol game untuk melihat apa itu. Skeleton Pries dan Black Dragon Beast juga tertarik dengan hal itu, dan perlahan berkumpul di belakang mereka untuk menonton secara diam-diam. Kemudian pemandangan aneh terjadi. 3 kepala dari 10 tempat paling berbahaya di lembah pemakaman abadi berkumpul di sini dan menatap konsol game. Game seperti Tetris tidak lebih dari kekanak-kanakan bagi manusia di bumi,
dan beberapa orang bahkan tidak mau repot-repot memainkannya. Tetapi bagi monster peri dan pendeta kerangka Tao ini, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memperhatikan dengan cermat, mereka menemukan ketertarikan pada mereka dan segera jatuh ke dalamnya. Melihat adegan ini, Ye Bufan dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Seiring berjalannya waktu, Black Dramon dan Raja Gagak Hitam bersayap besi dengan cepat memahami aturan Tetris dan merasakan pesonanya. Kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Cepat, belok, belok. Untuk memudahkan melihat, mereka berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di belakang dengan sangat cemas. Diam, Meike berhenti di tingkat kedua lagi. Dia sangat marah dan berdiri menghadap dua orang itu dengan mulut besar. Ini semua salahmu. Kenapa kalian berdebat? Kalau tidak, aku akan mencapai tingkat ketiga. Kedua orang itu dipukuli berulang kali. Baru sekarang mereka bangun dan menyadari keberadaan seperti apa yang ada di dalamnya depan mereka. Mereka segera menutup mata mereka. Jika kamu berani bicara terlalu banyak, aku akan mencabut lidahmu. Melampiaskan amarahnya, Meike duduk kembali untuk memulai permainan berikutnya. Namun pada saat ini, awan hitam tiba-tiba memenuhi langit, dan energi iblis melonjak ke langit. Meskipun awalnya sangat gelap di sini, energi iblisnya begitu kuat sehingga sepertinya mampu menyerap semua cahaya, dan Anda masih bisa merasakan tekanan gelap. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat besar, menutupi hampir seluruh Blackwind Ridge. Binatang naga hitam dan Raja Gagak Hitam bersayap besi mengusap pipi mereka yang sakit dan melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Tuan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis telah tiba. Energi iblis yang murni dan momentum yang luar biasa hanya dapat dicapai oleh Raja Iblis di seluruh lembah pemakaman abadi. Ye Bufan dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan di sini dan melihat bersama-sama. Momentum yang sangat kuat, kakak senior Ye, kenapa kita tidak segera lari? Su Hongye terlihat sangat gugup. Tidak apa-apa, jangan takut. Dia masih terlihat tenang. Dengan kekuatan yang dia kendalikan sekarang, dia tidak takut pada siapapun di domain Zongtian. Terlebih lagi, dia sudah memiliki keunggulan yang kuat dibandingkan pembangkit tenaga kegelapan. Entah itu Dewa Petir Kepunahan atau botol pemurnian iblis, dia bisa menahan mereka. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari tahu lokasi gerbang bayangan dan menyelamatkan Lu Bengxia sebelum mencari Ye Tian. Karena itu, dia terus duduk di sana tanpa bergerak, tidak menganggap serius pihak lain sama sekali. Di sisi lain, skeleton Tao, binatang naga hitam, dan Raja Gagak Hitam bersayap besi semuanya berlutut di tanah, bersujud ke langit dengan ekspresi hormat. Bawahanku menyambut Raja Iblis. Di tengah suara hormat, bayangan hitam berlari dari kejauhan dan mendarat di depan mereka bertiga. Raja Gagak Hitam, kenapa kamu memanggil Raja Iblis ini? Suaranya tidak nyaring, tapi dingin dan penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Tuan Raja Iblis, seperti ini. Raja Gagak Hitam bersayap besi berlutut di tanah dengan hormat, menceritakan secara singkat kisah masalah tersebut dalam beberapa kata, dan akhirnya berkata, bawahanku tidak kompeten dan bukan tandingannya, untukku. Tolong minta Raja Iblis melakukannya untukku. Aku akan mengambil keputusan. Bab 3897, Saudaraku, apakah kamu mendapat izin? Betapa beraninya, masih ada orang yang berani sombong di lembah pemakaman abadi kita. Bayangan hitam mendengus dingin, dan momentum kekerasannya tiba-tiba pecah. Tuan Raja Iblis, itu dia. Melihat Raja Iblis ingin membuat keputusan sendiri, Raja Gagak Hitam dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dipukuli sampai babak belur oleh unicorn lapis baja emas beberapa kali berturut-turut, dan dikejar seperti anjing tersesat. Beberapa saat yang lalu, dia ditampar 2 kali di mulutnya, dan dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Jadi ia mengabaikan pemimpinnya, Ye Bufan, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Meike, yang sedang duduk di sana bermain game. Mari kita lihat siapa orang itu dan seberapa mampu dia. Kata bayangan hitam itu sambil menoleh dan melihat ke atas, dengan momentum yang luar biasa, tapi kemudian dia sedikit terkejut. Saat ini, Meike sedang duduk di sana, berkonsentrasi bermain game, tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Kedatangan Raja Iblis dan keluhan dari monster abadi tidak sepenting putaran ini di matanya. Mereka bertiga,
Raja Gagak Hitam bersayap besi, binatang naga hitam, dan pendeta tengkorak, berdiri di dekatnya, mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat menunggu Raja Iblis membalas dendam pada mereka. Menurut penampilan Raja Iblis barusan, sepertinya inilah yang dia maksud, tapi adegan selanjutnya di luar dugaan mereka. Saya melihat orang dewasa itu berjalan mendekat, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menatap Meiki dengan penuh perhatian. Ketika dia sampai ke samping, dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengelilingi pihak lain, dan ekspresi tegas aslinya terus berubah. Saat ini, perintah Game Over datang dari konsol game. Meiki menepuk pahanya dan mengangkat kepalanya karena frustrasi setelah gagal lagi. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihatnya bermain-main? Setelah melihat penampilannya dengan jelas, Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Saudaraku, apakah kamu sudah mengeriting rambutmu?" Ternyata Raja Iblis ini orang yang pergi ke pemakaman sebelumnya. Ye Tian dari Lembah Abadi baru saja melihat Meiki dan merasa seperti kakak laki-lakinya, tetapi setelah melihatnya lama, dia merasa sedikit tidak yakin. Sekarang pihak lain mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa kecuali bentuk kepalanya, genyai Bufan lainnya sama persis. Kamu baru saja mendapat izin, seluruh keluargamu mendapat izin. Meiki gagal lagi, dan sangat marah. Keluar dari sini segera. Jika kamu tidak menunda aku bermain game lagi, aku akan merobek tulangmu. Mendengar pihak lain berbicara, Ye Tian yakin dia telah mengenali orang yang salah, dan kemudian ekspresinya langsung menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, kamu berani berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku, siapa kamu? Orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya adalah Ye Bufan, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyinggung perasaannya, meskipun dia terlihat mirip. Ini belum berakhir, kan? Apa kau tidak mendengarku menyuruhmu keluar? Hal yang sama berlaku untuk Meiki. Selain Ye Bufan, dia tidak akan menganggap serius orang lain. Saat ini, melihat pria di depanku meneriakinya, dia tidak bisa bersikap sopan sama sekali, jadi dia langsung meninjunya. Ye Tian secara alami tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dengan energi iblis bergulir di sekitar tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan meninjunya tanpa mengelak. Tinju kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan dengan suara keras, mereka masing-masing mundur lebih dari 10 kaki. Energi kekerasan menyapu sekeliling, seperti bom kecil yang dinyalakan, membuat jurang yang dalam langsung ke tanah. Karena lengah, skeleton Tao dan lainnya yang sedang menunggu untuk menyaksikan kegembiraan itu dibuang. Meiki dan Meiki menenangkan diri, dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Rupanya, mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat, tidak kalah kuatnya dengan diri mereka sendiri. Ye Tian menjadi semakin marah dan hendak mengambil tindakan lagi, ketika sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya, "Oke Ye Tian, saya di sini." Saudaraku, mendengar suaranya, ekspresi tegas Ye Tian menunjukkan senyuman hangat. Dia berbalik dan melihat Ye Bufan dan yang lainnya berjalan mendekat. Saudaraku, ini benar-benar kamu. Hebat, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ye Tian berlutut dengan sentakan, ekspresinya penuh rasa hormat dan terima kasih. Sekarang dia telah mencapai puncak Dewa Abadi, dan bahkan secara samar-samar telah menyentuh ambang Kaisar Abadi, dan semua ini diberikan oleh kakak laki-lakinya. Jika dia tidak bertemu Ye Bufan, dia akan tetap menjadi zombie yang tidak sadarkan diri dan tidak akan mencapai apa yang dia miliki saat ini. Tidak masalah jika dia berlutut. Pendeta tahu kerangka dan orang lain yang menunggu balas dendam benar-benar tercengang. Awalnya, mereka menaruh semua harapan mereka pada Raja Iblis, tetapi Ye Tian langsung berlutut setelah melihat pemuda ini. Apa asal-usul orang ini? Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, satu hal sudah jelas. Karena Raja Iblis telah berlutut, bagaimana mereka masih berani berdiri? Ketiga orang itu juga berlutut dan menundukkan kepala, penuh kecemasan. Oke, lumayan, kemajuannya sangat cepat. Ye Bufan mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Saudaraku, ada pencuri di sini yang berani menyamar sebagai kamu. Biarkan aku menyingkirkannya dulu. Kata Ye Tian dan hendak terus menyerang Meiki, tapi Ye Bufan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Lupakan saja, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Dia memperkenalkan mereka berdua, lalu melambaikan tangannya,
dan Meiki membawa konsol game ke samping dan berkonsentrasi bermain. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke 3 orang yang berlutut di tanah, apakah ini bawahanmu? Ya, Ye Tian berkata, saudaraku, apakah 3 hal tidak mencolok ini menyinggung perasaanmu? Merasakan aura pembunuh yang dingin di tubuhnya, ketiga orang yang berlutut di tanah gemetar ketakutan, merasa sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang mereka sakiti ternyata adalah kakak tertua Raja Iblis. Tuan Raja Iblis, mohon maafkan saya, kami benar-benar tidak tahu. Ya, Tuan Raja Iblis, saya tidak menyalahkan mereka yang tidak tahu. Tolong ampuni kami kali ini. Tuan, ya, selamatkan hidupmu, kami benar-benar tidak mengenalmu. Dia adalah kakak tertua Raja Iblis. 3 orang yang sebelumnya mendominasi lembah pemakaman abadi sekarang bersujud seperti ayam makan nasi, terus-menerus memohon pada Ye Bufan dan Ye Tian minta ampun. Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia tidak pernah menderita kerugian dan tidak ingin berdebat dengan ketiga orang ini. Lupakan saja, jika bukan karena mereka bertiga, aku tidak akan bisa menemukanmu secepat itu, jadi mari kita luangkan mereka kali ini. Melihat kakak laki-lakinya tidak peduli, Ye Tian tidak peduli lanjutkan lebih jauh, kalian bertiga adalah orang-orang buta, minggir. Terima kasih, Tuan Ye, karena tidak membunuhku. Terima kasih Tuan Iblis. Seolah-olah mereka telah diampuni, ketiga orang itu dengan cepat berdiri dan melangkah ke samping, berdiri dengan hormat. Ye Bufan memandang Ye Tian di depannya dan mengangguk puas lagi. Ketika keduanya bubar sebelumnya, pihak lain hanya berada di tahap tengah dari Master Abadi. Sekarang dia tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi juga berada di kondisi teratas. Dia tidak kalah sama sekali dalam pertarungan dengan Meiki sekarang. Tampaknya selama ada cukup peluang, dia akan segera dapat menerobos ke ranah Kaisar Abadi. Dia berkata, ya, sungguh terpuji mendapatkan kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi ketika kamu datang ke sini? Bagaimana kamu menjadi Raja Iblis? Apakah kamu sangat menderita? Bab 3898 Lautan Kegelapan. Saudaraku, seperti ini. Ye Tian mulai bercerita. Ternyata setelah dia meninggalkan kota suci Yuangu, dia datang ke lembah pemakaman abadi sendirian. Mengandalkan keunggulan unik dari tubuh iblis surgawi, ditambah dengan budidaya kuat dari dewa abadi di tahap tengah, dia tidak dapat dihentikan sepanjang jalan tanpa hambatan apapun. Kemudian, dia bergegas ke gua iblis pemakan jiwa, salah satu dari 10 tempat paling berbahaya. Itu juga satu-satunya tempat di lembah pemakaman abadi di mana spesies iblis berada. Bagi makhluk abadi lainnya, tempat ini jelas merupakan mimpi buruk, tidak ada jalan masuk atau keluar. Bahkan makhluk kuat seperti Peri Izumo gagal di sini, dan pada akhirnya hampir kehilangan nyawanya. Bahkan hantu dan peri gelap lainnya pun seperti ini. Begitu mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan tersedot oleh benih iblis. Tapi Ye Tian benar-benar berbeda dari orang lain. Tubuh iblis adalah musuh spesies iblis. Setelah masuk, tidak hanya tidak ada kerusakan sama sekali, tapi kekuatannya juga melonjak. Dalam 3 hari, dia terus memurnikan dan menyerap 1080 benih iblis, dan hampir memusnahkan gua iblis pemakan jiwa. Kekuatannya juga seperti mengendarai roket, dan pada akhirnya itu satu langkah lebih jauh dari puncak Dewa Abadi, dan sepenuhnya setengah langkah menuju level Kaisar Abadi. Jika itu tidak ditekan oleh aturan domain Zongtian, saya khawatir saya akan menembus kemacetan Dewa Abadi saat ini dan secara resmi memasuki jajaran Kaisar Abadi. Dia sangat gembira setelah tingkat kultivasinya meningkat, dan awalnya ingin mencari Ye Bufan. Tapi kemudian aku memikirkannya, kekuatanku dibatasi oleh diriku sendiri, jadi sebaiknya aku menaklukkan seluruh lembah pemakaman abadi dan memberikannya kepada kakak tertuaku sebagai hadiah. Jadi dia keluar dari gua iblis pemakan jiwa dan mulai menyapu lembah pemakaman abadi secara menyeluruh, termasuk 10 tempat paling berbahaya. Awalnya, budidayanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Aura gelap di sini menambahkan lebih banyak kekuatan pada tubuh iblis daripada hantu gelap biasa lainnya, jadi dia tidak terkalahkan di sini. Peri hantu gelap biasa benar-benar rentan, dan 10 tempat paling berbahaya diserang satu demi satu, menginjak-injak semua orang kuat di sini di bawah kaki mereka. Hanya dalam beberapa lusin hari, dia benar-benar memusnahkan lembah pemakaman abadi dan menjadi Raja Iblis yang diakui di sini.
Menurut rencana sebelumnya, upacara penobatan Raja Iblis akan diadakan dalam 3 hari, dan seluruh lembah pemakaman abadi akan diumumkan, dan kemudian mereka akan keluar untuk mencari Ye Bufan. Inilah sebabnya mengapa Raja Gagak Hitam bersayap besi dan yang lainnya sangat ingin mencari hadiah. Mereka semua ingin melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuan Baru. Setelah menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, Ye Tian akhirnya berkata, "Saudaraku, sekarang saya hampir menguasai lembah pemakaman abadi. Katakan saja apapun yang Anda inginkan, bahkan jika Anda meratakan seluruh wilayah Zongtian. Kamu benar-benar hebat." Situ Dianmo yang berasal dari bumi dan lebih akrab dengan Ye Tian, mengacungkannya. Ye Tian menggelengkan kepalanya sedikit, "Semua yang saya miliki diberikan oleh kakak laki-laki tertua saya, itu tidak dihitung. Beberapa orang akan dengan mudah terganggu jika kekuatan mereka meningkat dengan cepat, tetapi dia tidak melakukannya semua ini. Jika bukan karena Ye Bufan, dia tidak akan bisa mencapai tubuh iblis surgawi. Jika bukan karena Ye Bufan, dia tidak akan bisa menyerap benih iblis dan melompat ke alam yang abadi. Alasan mengapa dia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya adalah untuk membantu kakak laki-lakinya dan menjadi tangan kanannya. Saudaraku, tidak perlu mengucapkan begitu banyak kata-kata sopan." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu telah membersihkan lembah pemakaman abadi, kamu seharusnya melihat sekte bayangan. Di mana mereka bersembunyi sekarang?" Dalam pikirannya, sekarang mereka telah menyapu lembah pemakaman abadi. Mereka pasti akan bertemu dengan sekte bayangan, dan mungkin mereka bahkan telah bertarung satu sama lain. Tanpa diduga, Ye Tian menggelengkan kepalanya, "Saya tahu tentang dendam mereka dengan kakak laki-laki tertua, dan saya juga mendengar beberapa informasi tentang mereka, tetapi saya mencari kemana-mana dan pada akhirnya tidak dapat menemukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka tidak berada di lembah pemakaman abadi?" Hati Ye Bufan langsung tenggelam. Sekte bayangan bersembunyi di lembah pemakaman abadi. Jika informasinya salah, akan sulit menemukan jiwa Lu Bengxia. Di tengah langit yang luas, kemana saya bisa menemukannya? Melihat ekspresi kecewanya, Ye Tian dengan cepat berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Meskipun saya belum pernah melihat gerbang bayangan, saya tahu di mana mereka bersembunyi." "Apa, kalau begitu beri tahu saya di mana mereka bersembunyi." Suasana hati seperti menaiki roller coaster, dari kekecewaan hingga ekstasi, dengan ekspresi semangat di wajah saya. "Itu pasti di laut kegelapan." Nada suara Ye Tian sangat tegas. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Ye Bufan bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang laut kegelapan, yang merupakan tempat terakhir dari 10 tempat paling berbahaya?" Petik 2. Saya telah menyapu seluruh kuburan selama periode ini. Tempat itu benar-benar aneh, dan harus dilindungi oleh formasi. Saya pergi ke sana beberapa kali tetapi tidak bisa masuk, dan saya bahkan tidak melihat satu orang pun. Sekte bayangan pasti tersembunyi di lembah pemakaman abadi, dan itulah satu-satunya tempat di mana mereka dapat menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Ye Bufan sering mengangguk, selama bisa dikonfirmasi, tidak apa-apa. Adapun formasi yang disebutkan Ye Tian, apakah itu alami atau tidak? Seseorang dengan sengaja mengaturnya, tetapi dengan kekuatan dan keterampilan formasinya yang kuat saat ini, dia tidak diabaikan. Sekarang dia memiliki target, dia tidak bertindak terburu-buru, tetapi bertanya lagi, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang lautan kegelapan?" Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh kamu bisa menang 100 pertempuran. Sebelum mengambil tindakan, Anda harus mengetahui kepercayaan diri lawan sebanyak mungkin, setidaknya untuk mencegah pintu bayangan melarikan diri. Sekte seperti ini yang sangat ahli dalam pembunuhan memiliki banyak master. Begitu mereka menemukan kesempatan untuk melarikan diri, akan sulit untuk menemukannya lagi. Yang terpenting adalah jiwa Lu Bengxia harus diambil secepatnya. Penundaan 1 hari lagi akan meningkatkan risikonya. Saya belum lama berada di sini, dan saya belum tahu banyak. Ye Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah mencari laut kegelapan beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuknya itu karena formasinya, tapi kebenarannya masih belum jelas. "Tuan Ye, saya tahu sesuatu. Binatang naga hitam itu telah menyinggung Ye Bufan sebelumnya, dan takut iblis akan menghukumnya nanti, jadi dia mengambil kesempatan itu dan bergegas maju untuk menyenangkannya.
Ye Bufan meliriknya, katakan padaku, seberapa banyak yang kamu tahu? Benar, aku belum pernah menempati kolam naga hitam sebelumnya. Saat aku berkeliling, aku pernah ingin pergi ke Laut Kegelapan. Meskipun tempat ini termasuk dalam 10 besar tempat berbahaya yang terakhir, namun yang paling misterius adalah banyak orang yang hanya mengetahui sedikit tentangnya dan bahkan belum pernah memasukinya. Ada lebih banyak legenda tentang Laut Kegelapan mengatakan bahwa itu tidak terbatas, sehingga disebut laut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah pintu masuk ke dunia lain. Anda tidak tahu kemana arahnya setelah masuk. Anda masuk, Anda akan mendapatkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada bahaya dan bahaya di setiap langkah. Tidak ada harapan untuk keluar hidup-hidup. Ada banyak legenda, tetapi tidak ada yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang bisa menemukan portal menuju Laut Kegelapan, apalagi memasukinya. Petik 2. Ye Bufan sedikit bingung, dalam hal ini, jadi bagaimana Anda menentukan lokasinya? Bab 3899 Peta kedua. Binatang naga hitam berkata, Tuan Muda, saya tidak tahu apa-apa, karena lokasi Laut Kegelapan sangat jelas. Ada sebuah tablet batu besar di sana, ditandai dengan 4 karakter Laut Kegelapan, tetapi tidak ada pintu masuk. Orang yang telah mencarinya selama bertahun-tahun ada banyak, tetapi tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Ada hal seperti itu. Ye Bufan berkata, baiklah, bawa aku ke sana dan lihatlah. Ye Tian berkata, saudaraku, apakah kamu ingin? Aku menjagamu. Sudahkah kamu mengumpulkan semua orang? Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak perlu, kami saja sudah cukup. Kekuatannya sendiri kuat, ditambah Meiki dan Ye Tian yang sangat dekat dengan level 12, bahkan jika mereka adalah Shadow Gate juga tidak takut. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya yang berada di luar kemampuan Anda, hal itu tidak dapat diselesaikan dengan memiliki lebih banyak orang. Tuan Raja Iblis, saya kenal dengan tempat itu, saya bisa membawa Anda ke sana. Binatang naga hitam itu telah lama kehilangan kesombongannya sebelumnya, membuang garis keturunan naga dari langit, dengan wajah penuh sanjungan. Setelah mengatakan itu, dia segera menyerahkan tubuhnya dan berbaring di tanah. Ye Bufan dan yang lainnya tidak sopan dan langsung melompat. Binatang naga hitam itu melompat ke udara, dengan cepat berjalan melewati kegelapan, dan langsung menuju lautan kegelapan. 10 tempat paling berbahaya di lembah pemakaman abadi pada dasarnya berbaris dalam garis lurus, menyebar dari pintu masuk hingga ke kedalaman. Suatu hari kemudian, mereka menyeberang ke 9 tempat berbahaya lainnya dan mencapai bagian terdalam. Suasana gelap di sini jauh lebih kuat dibandingkan tempat lain. Tuan Ye, Tuan Raja Iblis, ini dia. Binatang naga hitam itu membawa semua orang ke ruang terbuka lebar, yang sekilas terlihat sangat datar. Hanya di tengahnya berdiri sebuah tablet batu besar, setinggi 10 kaki. Di atasnya tertulis 4 karakter hitam besar, Lautan Kegelapan, dengan naga dan burung phoenix beterbangan. Ye Tian melompat dari punggung binatang naga hitam itu, menunjuk ke depannya dan berkata, saudaraku, ini adalah tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Tetapi setelah berkeliaran di sini untuk waktu yang lama, saya masih tidak dapat menemukan pintu masuknya. Saya kira itu disebabkan oleh suatu formasi. Itu tertutup. Ye Bufan sedikit mengernyit dan melihat sekeliling, sementara pada saat yang sama kesadaran spiritualnya yang kuat menyapu seperti perak. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa dia mampu menghancurkan formasi, baik yang alami maupun buatan manusia. Tapi ternyata segalanya di luar dugaan semua orang. Ye Bufan terdiam untuk waktu yang lama, alisnya berkerut semakin dalam, dan dia tidak berbicara. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menjelajahi daerah sekitarnya lebih dari belasan kali, namun masih tidak dapat menemukan jejak formasi apapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah level formasi di sini terlalu tinggi dan aku tidak menyadarinya? Dengan pemikiran ini di benaknya, dia melangkah keluar dan pergi ke bawah monumen batu dan melihat lebih dekat. Aura gelap benda ini sangat kuat, dan ada kesan samar-samar di zaman kuno. Tapi itu saja, tidak ada fluktuasi formasi, dan itu tidak mungkin mata formasi apapun. Dia dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya lagi,
tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ye Tian merasakan ada yang tidak beres dan bertanya, "Saudaraku, ada apa? Tidak bisakah kamu menghancurkan formasi di sini?" "Tidak, semua yang ada di sini alami, tidak ada formasi sama sekali." Ye Bufan berkata dengan pasti, "Itu benar bahwa tidak ada fluktuasi energi formasi di sini. Jika tidak, dengan pencapaian formasi Anda sendiri, Anda masih dapat merasakan keberadaan formasi tersebut meskipun Anda tidak dapat menghancurkannya." Ye Tian memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, dan segala sesuatunya jelas di luar dugaannya. Tetapi jika tidak ada formasi untuk menyembunyikannya, lalu di manakah laut kegelapan dan di mana pintu masuknya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak tahu tentang ini, mungkin tidak ada pintu masuk sama sekali, atau di tempat lain, atau ada rahasia lain." Pada saat ini, hatinya kembali tenggelam ke dasar. Dia tidak dapat menemukan lautan kegelapan. "Jika kamu tidak dapat menemukan gerbang bayangan, bagaimana kamu bisa menyelamatkan jiwa Lu Bengxia?" Ye Tian berbalik untuk melihat tiga kerangka pendeta Tao. "Kalian semua memikirkannya, apakah ada yang mencurigakan?" Ini, mereka bertiga tidak berani ragu dengan perintahnya, dan semua memeluknya. "Kepalaku mulai berpikir keras, tapi setelah berpikir lama, aku tetap tidak menemukan apapun." Mereka telah tinggal di lembah pemakaman abadi selama puluhan ribu tahun dan sangat akrab dengan lingkungan di sini, namun mereka masih belum bisa memikirkan tempat yang bisa menjadi pintu masuk ke laut kegelapan. Ye Bufan juga dipenuhi kekecewaan, dan alisnya berkerut lebih dalam. Sekarang Ye Tian telah ditemukan, bagaimana dia bisa menemukan Lu Bengxia? Jika Anda tidak dapat menemukannya, apa langkah selanjutnya? Yang lain juga cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain diam di sisi mereka. Pada saat ini, sebuah suara malu-malu terdengar, "Kakak senior Ye, saya mungkin dapat membantu Anda." Semua orang melihat bersama, dan Su Hongye lah yang berbicara. Ye Bufan berkata, "Apakah kamu tahu di mana laut kegelapan berada?" "Aku tahu sedikit, tapi aku tidak yakin." Su Hongye berkata dan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah peta sederhana muncul di telapak tangan-tangannya. "Aku dan kakak laki-lakiku pergi ke pelelangan sebelumnya dan membeli peta bertanda teratai tinta setengah bulan. Juru lelang menjual dua di antaranya bersama-sama. Bisa dikatakan beli satu dan dapatkan satu gratis. Yang satu adalah yang kamu lihat sebelumnya, dan yang lainnya adalah yang kamu lihat sebelumnya. Ini gambarnya. Menurutnya, ini adalah pintu masuk ke laut kegelapan waktu dan tidak ingin masuk, jadi saya menyimpannya dan bahkan melupakannya sekarang." Titik. "Benarkah? Hebat sekali. Saya langsung gembira sekali. Meskipun saya tidak tahu dari tangan siapa peta ini berasal, yang sebelumnya akurat. Mungkin yang ini juga akan mengejutkan saya." Dia mengambil peta itu ke tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Gunung dan sungai di atasnya ditandai dengan jelas dengan sangat detail, dan bahkan ada sebuah tablet batu yang disebut Lautan Kegelapan. Dan ribuan mil jauhnya dari sini, ada tanda merah kecil lainnya, yang menandakan pintu masuk ke laut kegelapan. Melihat hasil ini, semua orang di sekitar heboh dan akhirnya mendapat arahan. Ye Tian sedikit mengernyit, "Saudara Ye, apakah menurutmu ini benar? Apakah itu benar atau tidak, pergi saja dan lihatlah dan kamu akan tahu." Bagaimanapun, tidak ada kerugian, singkirkan petanya dan bawa bersamanya. Semua orang melangkah ke binatang naga hitam itu dan terbang ribuan mil jauhnya bersama-sama. Untuk monster peri tingkat ke-11, ribuan mil dapat ditempuh dalam sekejap mata, dan segera tanah liar yang penuh dengan bebatuan aneh muncul di depan semua orang. Mengikuti beberapa tanda yang ditandai di peta, lokasinya dengan cepat ditentukan. Formasinya berfluktuasi, dan dia dengan jelas merasakan fluktuasi formasi di sini. Tempat terpencil seperti itu bukanlah bentukan alam, yang menjelaskan masalahnya. Jelas sekali tempat ini tidak biasa. Peta ini mungkin nyata. Ye Bufan berjalan mendekat dan melihat. Di depannya ada formasi tingkat ke-11 yang sangat tinggi. Jika dia tidak memimpin tim secara pribadi, bahkan jika Ye Tian dan yang lainnya tiba, mereka mungkin tidak akan menemukan apapun. Sepertinya ini dia. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu lagi dan langsung menendang dengan kakinya. Bab 3900. Rawa gelap. Ye Bufan menendang, langsung menghancurkan formasi di depannya. Ruang di sekitarnya langsung berubah,
dan portal dengan ketinggian 3 kaki muncul di depan semua orang. Portalnya sangat besar, tetapi lebih seperti pintu keluar angkasa. Di dalamnya sangat gelap sehingga tidak ada yang bisa dilihat, bahkan kesadaran spiritual pun tidak bisa masuk. Apakah ini lautan kegelapan? Melihat portal terbuka, semua orang yang hadir tampak bersemangat. Binatang naga hitam itu langsung mengutuk, "Sialan, siapa yang melakukan hal tidak bermoral ini?" Tablet batu itu jelas dipasang di sana, tapi pintunya terbuka di sini, siapa yang bisa menemukannya? Raja Gagak Hitam berkata, "Bukankah ini jelas? Tujuan melakukan ini adalah untuk mencegah Anda menemukan pintu masuk." Ye Tian berkata, "Saudaraku, saya tidak yakin apa yang terjadi di sini, aku akan tetap melakukannya." Ye Bufan mengulurkan tangan dan menariknya kembali, bersiap untuk masuk sendiri. "Kakak senior Ye, biarkan aku yang melakukannya." Saat ini, Su Hongye berdiri lebih dulu. "Aku mengeluarkan petanya. Mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Aku akan pergi dan mencari tahu. Bahkan jika ada kecelakaan, itu bukan apa-apa. Aku layak atas anugerah penyelamat nyawa kakak senior Ye." Kepalanya, "Tidak perlu, kamu tidak cukup kuat, aku akan pergi. Tidak peduli apakah aku cukup kuat, aku masih bisa mendeteksi bahayanya. Jika aku tidak keluar dalam waktu 1/4 jam, itu pasti akan sangat berbahaya. Harap berhati-hati, Saudara Ye. Jika saya tidak bisa keluar dari sini, tolong sembuhkan penyakit tuanku," kata Su Hongye dengan menyedihkan, tetapi sikapnya sangat tegas. Setelah berbicara, dia berbalik, dan bergegas ke pintu tanpa memberikannya kepada orang lain. Ini, Ye Tian melirik ke pintu yang gelap, lalu ke Ye Bufan. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku mengikutimu masuk?" "Tidak, kita tunggu saja beritanya." Oh, meskipun Ye Tian sedikit bingung, dia selalu hanya menerapkan keputusan kakak laki-lakinya dan tidak pernah bertanya. Semua orang berdiri di depan pintu dan menunggu dengan tenang, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi dalam keheningan di dalam? Apa sebenarnya yang ada di sana? Tidak ada cara untuk mendeteksinya dari luar. Melihat 1/4 jam telah tiba, tiba-tiba sebuah sosok muncul, dan Su Hongye muncul di depan semua orang lagi. Dibandingkan dengan sekarang, ekspresinya tidak banyak berubah, dan seluruh tubuhnya tidak terluka. Ye Bufan bertanya, "Bagaimana? Apa isinya? Apakah itu lautan kegelapan?" "Saudara senior Ye, saya telah menyelidikinya dengan jelas. Ini mungkin lautan kegelapan, saya baru saja masuk." Begitu masuk, sekelilingnya gelap, tidak ada daratan, dan suasana gelap. Tapi sangat damai, tidak ada bahaya, dan saya tidak melihat makhluk lain. Saya tidak berani pergi terlalu jauh karena takut tersesat, jadi aku berjalan berputar-putar dan berlari kembali. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang di luar menghela nafas lega. Untung tidak ada bahaya. Pendeta Kerangka berkata, "Jika Anda berkata demikian, itu pasti lautan kegelapan. Menurut legenda, itu penuh dengan energi gelap seperti air laut. Tidak ada daratan sama sekali. Seharusnya ada di sini, tidak ada kesalahan, ayo masuk." Ye setelah Bufan selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan menuju portal, diikuti oleh Ye Tian dan yang lainnya. Kali ini, Su Hongye berjalan di belakang. Sedikit kelicikan halus melintas di wajahnya, lalu dia melangkah ke portal. Begitu dia masuk, portal lebar itu langsung tertutup. Ye Bufan dan yang lainnya memasuki portal. Itu mirip dengan apa yang dijelaskan Su Hongye sebelumnya. Lingkungan sekitar kosong dan tidak ada apapun kecuali energi gelap. Terlebih lagi, setiap orang sedang berjalan dalam kehampaan, tanpa adanya kenyataan untuk dibicarakan. Mengapa pintu ini ditutup? Pada saat pintu ditutup, semua orang berbalik dan melihat ke atas. Ada kegelapan di kehampaan, dan tidak ada lagi bayangan di pintu itu. Pada saat yang sama, tiba-tiba energi gelap yang tak terbatas datang dalam jumlah besar dari segala penjuru. "Apa ini?" Luo Bingyan dan Shen Qiyun, yang lemah dalam kultivasi, berseru bersama. Energi gelap yang masuk tidak hanya kuat, tetapi juga seperti lengket seperti zat. "Semuanya, hati-hati, ada yang aneh di sini," teriak Ye Tian sambil mengayunkan tangannya dan memberikan pukulan yang tak tertandingi. Biasanya, tingkat kultivasinya saat ini sudah setengah langkah menuju Kaisar Abadi,
dan dia telah mencapai puncak kekuatan di domain Songtian. Namun setelah pukulan tersebut dilempar, angin kencang tersebut langsung menghilang ke dalam kegelapan tanpa menimbulkan gelombang apapun. Ye Tian memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan kemudian dia meninju beberapa kali lagi satu demi satu, tetapi hasilnya persis sama. Serangan kekerasan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai di luar langsung diserap oleh energi gelap yang kaya tanpa efek apapun. Bukan hanya dia, orang lain juga merasakan potensi ancaman tersebut. Pedang pembunuh abadi di tangan Leng Qingqiu meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan dia menebas dengan keras ke dalam kegelapan. Biasanya, dengan skill ilmu pedangnya saat ini, ditambah dengan pedang pembunuh abadi yang telah mencapai tingkat keabadian tertinggi, pedang ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Namun dalam kegelapan ini, itu hanya sesaat, dan dengan cepat ditelan sepenuhnya oleh energi gelap bahkan tanpa bergantung pada cahaya pedang panjang. Aum, dengan suara gemuruh, Meiki dan Xiao Qing sama-sama memperlihatkan tubuh asli mereka, mencoba melepaskan diri dari batasan di sini dengan tubuh kuat mereka. Kekuatan unicorn lapis baja emas mendekati tingkat ke-12. Biasanya, hampir tidak mungkin untuk menahan tindakannya. Namun dalam energi gelap yang kaya ini, ia mengalami kesulitan. Dia awalnya ingin membuat tabrakan brutal, tetapi setelah beberapa langkah, dia dipenjara oleh energi gelap. Hal yang sama berlaku untuk sisa Xiao Qing, binatang naga hitam, raja gagak hitam bersayap besi, dan pendeta Tao Kerangka. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, tapi tentu saja tidak ada gunanya. Secara keseluruhan, energi gelap di sini seperti lem yang sangat lengket, menjebak semua orang di sini. Betapapun kerasnya setiap orang berusaha dan berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ini. Perasaan ini seperti jatuh ke dalam rawa. Sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak bisa lepas. Sebaliknya, semakin kamu berjuang, semakin dalam kamu tenggelam. Ye Bufan, seperti yang lainnya, mula-mula melontarkan beberapa pukulan, lalu menggunakan gigi naga, namun pada akhirnya semuanya sia-sia. Tidak, kami tertipu. Pada saat ini, semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Ye Tian berteriak keras dan berbalik untuk mencari Su Hongye. Namun hanya mereka yang berada dalam kegelapan, dan wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Anak kecil, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mencariku? Hahaha. Semburan tawa terdengar, dan suara itu ternyata adalah Su Hongye. Tapi dia benar-benar berbeda dari gadis pemalu sebelumnya. Dia tidak lagi pemalu dan penurut, digantikan oleh kesombongan dan kesombongan. Jin Meyer berteriak dengan marah, kamu jalang, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakiti kami?